Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama duduk bermajlis mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal ini kita laksanakan sebagai bentuk usaha kita untuk menambah ilmu agama kita, memperluas khazanah ilmiah kita, sehingga dengan ilmu yang bertambah itu kita berharap agar iman dan takwa kita kepada Allah semakin meningkat. Kita menjadi hamba yang semakin dekat, semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji bersama tafsir surat Hud. Tafsir surat Hud ayat 114. Kita akan mengkaji insyaallah ta'ala tafsir surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Yang artinya, dan tegakkanlah salat, kerjakanlah salat, tarafayin nahar, pada dua penghujung waktu siang, wa zulafam minal lail, dan di awal-awal waktu malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, sesungguhnya amal-amal kebaikan, yudhibnas sayyiat, akan menghapus kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin, yang demikian itu adalah peringatan bagi hamba-hamba yang mau mengingat. Ayat ini, kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah sebab. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, begitu pula disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lain, bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar yang bernama Abul Yasar
kunyahnya, panggilan beliau yaitu Abul Yasar. Abul Yasar radhiyallahu anhu ini suatu ketika khala bimra'atin faqabbalaha. Dia mengajak seorang wanita untuk pergi ke tempat yang sepi, kemudian dia mencium wanita tersebut. Wanita yang tidak halal maksudnya. Abul Yasar mencium wanita yang tidak halal baginya. Wa taladzadza biha, dan dia bersenang-senang dengan wanita tersebut, fi ma dunal farj, tapi tidak sampai berzina. Naam. Kemudian setelah dia menyesal, dia ingin bertaubat dari perbuatan dosanya tersebut, jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian dia berkata, inni alajtu imra'atan. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku baru saja bermain-main, maksudnya bersenang-senang dengan seorang wanita, fi aqsal Madinah, di tempat yang sepi di ujung kota Madinah sana. Wa inni asabtu minha maduna an amassaha, aku telah menyentuhnya tapi aku tidak sampai berzina dengannya. Wa ana hadza, inilah aku, maksudnya inilah aku telah datang kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyerahkan diriku. Faqdi fiyya ma syi'ta, maka putuskanlah hukuman untukku seperti yang engkau kehendaki. Maksudnya Abul Yasar radhiyallahu anhu betul-betul telah menyesali perbuatan dosanya tadi, betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerahkan diri dan siap untuk dihukum apapun hukumannya. Ini tentunya level iman yang sangat-sangat tinggi. Bagaimana ketika melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, kemudian dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, siap untuk dihukum apapun hukumannya. Naam. Faqala lahu Umar, mendengar hal itu maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, laqad satarakallah law satarta ala nafsik. Sesungguhnya Allah telah menutupi aibmu tadi, andai saja engkau juga menutupi aibmu. Maksudnya Umar radhiyallahu anhu, kemaksiatanmu tadi tidak ada yang tahu kecuali hanya engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin bertaubat, maka seharusnya, sebaiknya langsung saja bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah diceritakan di sini sehingga terdengar oleh orang banyak, jadi ketahuan oleh orang banyak. Namun mau bisa apalagi karena sudah terlanjur disampaikan, sudah diceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjawab apa-apa ketika Abul Yasar ini datang kepada beliau menyerahkan dirinya ingin bertaubat, betul-betul bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosanya, minta dihukum agar menebus dan menghapuskan kesalahannya tadi. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab apa-apa. Fantalaqar rajul, akhirnya Abul Yasar pun pulang menuju ke rumahnya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diam tidak menjawab permohonan Abul Yasar tadi, diriwayatkan wa uqimat sholatul asr. Setelah itu, tidak lama setelah itu dilaksanakan sholat asar secara berjamaah. Falamma faragha minha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholat asarnya tersebut, nazala Jibril alaihi salam bil ayah. Maka Jibril alaihi salam pun turun membawakan wahyu ayat ini, yaitu surat Hud ayat 114. Fada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, asyahidta ma'ana shalah, wahai engkau, apakah tadi ikut salat bersama kita? Apakah tadi ikut salat asar berjamaah dengan kita? Qala na'am, Abul Yasar menjawab, iya, aku ikut salat berjamaah bersama Anda. Qal idhhab fa innaha kafaratun lima fa'alta. Kalau begitu pulanglah engkau,
Sesungguhnya sholat berjamaahmu tadi sebagai penebus, sebagai pelebur bagi dosa yang tadi telah engkau kerjakan. Sebab nuzul ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain, dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Naam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan sebab nuzul ayat ini, yaitu ketika ada seorang sahabat yang melakukan sebuah perbuatan dosa dan dia ingin menghapus atau ingin bertaubat dan ingin agar dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah wa aqimis shalah. Kerjakanlah salat. Sehingga bisa kita fahami dari ayat ini, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, bahwa mengerjakan salat fardu 5 waktu selain dia adalah rukun Islam, selain dia adalah kewajiban yang sangat besar dalam agama Islam yang harus kita jaga dan kita perhatikan dengan baik, maka ternyata ibadah salat itu berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi salat fardu 5 waktu, selain itu adalah rukun Islam, selain itu adalah ibadah yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat, maka dia memiliki fungsi dan manfaat sangat penting lainnya, yaitu dia menjadi penebus, menjadi pelebur bagi dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Naam. Kita baca sekarang tafsir dan penjelasan terkait ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 114 dari surat Hud, "Wa aqimis shalah," dan kerjakanlah salat. Imam Qurtubi rahimahullah taala mengatakan bahwa seluruh ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat fardu. Kerjakanlah salat. Yang maksud dengan salat di sini adalah salat fardu, bukan salat sunnah, bukan salat malam, bukan salat duha, ya, bukan salat qabliyah ataupun ba'diyah, bukan. Yang dimaksud di sini ketika Allah menjelaskan apa amalan yang dapat melebur dan menghapuskan dosa sahabat tadi, Allah perintahkan untuk mengerjakan salat, maksudnya adalah salat fardu. Menurut Imam Qurtubi semua ahli tafsir sepakat, tidak ada yang menyelisihi kesepakatan ini. Kemudian Allah mengatakan tarafayin nahar, pada 2 penghujung waktu siang. Kerjakanlah salat pada 2 penghujung waktu siang. Maksudnya adalah kerjakanlah salat di awal waktu siang dan di akhir waktu siang. 2. Kerjakan salat di awal waktu siang dan di akhir waktu siang. Apa salat yang dikerjakan di awal waktu siang itu? Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, begitu pula Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Di antaranya adalah pendapatnya Imam Mujahid bahwa awal waktu siang itu maksudnya adalah sholat subuh. Naam. Kemudian ada lagi pendapatnya yang disebutkan di sini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, awal waktu siang itu adalah sholat subuh dan sholat duhur. Naam. Dan pendapat-pendapat yang lainnya. Namun menurut Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa yang tepat sholat di awal siang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah sholat subuh. Jadi Allah memerintahkan kepada kita pada ayat ini untuk mengerjakan sholat fardu di awal waktu siang dan di akhir waktu siang. Awal waktu siang itu maksudnya adalah sholat subuh. Naam. Kemudian nanti ada pertanyaan, kok sholat subuh itu termasuk sholat siang? Bukankah sholat subuh itu waktunya masih gelap, situasinya, keadaannya masih gelap, belum ada sinar matahari? Kenapa dikatakan sebagai sholat siang? Maka Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan. Beliau mengatakan penjelasan dan bukti bahwa sholat subuh itu adalah termasuk sholat siang hari, bukan sholat di malam hari. Beliau mengatakan, man akala au jama'a ba'da tulu'il fajri muta'ammidan anna yaumahu dzalika yaumu fitrin. Pada
waktu puasa, maksudnya pada waktu puasa Ramadan, jika ada orang yang sengaja makan dan minum atau sengaja menggauli istrinya setelah terbit fajar atau setelah masuk waktu subuh, maka semua ulama sepakat bahwa orang tersebut puasanya batal. Wa alaihil qada wal kafarah, dan orang tersebut wajib untuk mengganti puasanya pada hari yang lain, dan wajib pula membayar kafarat jika yang menjadi pembatal puasanya adalah bersetubuh dengan istrinya. Wa ma dzalika illa wa ma ba'da tulu'il fajri minan nahar, dan itu tidak lain sebagai bukti bahwa jika sudah terbit fajar itu sudah masuk waktu siang. Nah, saya ulangi penjelasan dan maksudnya Imam Qurtubi rahimahullahu taala, jamaah muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan kenapa sholat subuh itu adalah sholat siang bukan sholat malam. Kata beliau, buktinya ketika ada orang yang hendak melaksanakan puasa, ya, puasa Ramadan, kemudian setelah masuk waktu sholat subuh, kok dia sengaja makan dan minum, maka puasanya batal. Ya, kenapa puasanya batal? Karena sudah masuk waktu siang. Itu menunjukkan bahwa sholat subuh itu waktunya adalah setelah terbit fajar, dan setelah terbit fajar itu masuk waktu siang. Karena memang puasa itu dikerjakan hanya di siang hari saja. Tidak ada puasa yang dikerjakan di malam hari. Nah, itu penjelasan dari Imam Qurtubi. Sehingga dengan demikian beliau merojihkan, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sholat subuh itu atau sholat yang dimaksud dalam ayat ini, sholat di awal waktu siang, maksudnya adalah sholat subuh. Tayyib. Adapun sholat yang dikerjakan di ujung, di akhir waktu siang, ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah sholat maghrib, ada yang mengatakan itu adalah sholat asar. Namun yang benar wallahu alam, menurut Imam Qurtubi itu maksudnya adalah sholat asar. Maka bisa kita fahami makna dan maksud ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata tarafayin nahar, dan kerjakanlah sholat di dua penghujung waktu siang. Maksudnya kerjakanlah sholat di awal siang dan di akhir siang. Maksudnya lebih jelas lagi, kerjakanlah sholat subuh dan sholat asar. Itu menunjukkan bahwa dua sholat ini memiliki fadilah yang luar biasa, sampai-sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam ayat ini. Nah, selanjutnya wazulafan minal lail, dan kerjakanlah sholat di awal-awal waktu malam. Maksudnya adalah sholat maghrib dan sholat isya. Nah, sholat maghrib itu adalah sholat yang dikerjakan di malam hari karena dilaksanakan setelah tenggelamnya matahari. Taib. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, itulah yang Allah perintahkan untuk dilakukan oleh Abul Yasar dan orang-orang dari umat ini hingga akhir zaman. Bagi siapa saja yang ingin bertaubat kepada Allah, ingin agar dosa-dosa dan kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain dia bertaubat kepada Allah, maka cara lainnya agar dosanya segera dihapuskan oleh Allah adalah dengan mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu menjadi penghapus bagi dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Ayat ini berkesesuaian dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda suatu ketika, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, law anna nahran ghamran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'." Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian wahai para sahabatku, jika di depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir deras airnya, sehingga dia bisa mandi dari sungai itu 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran pada tubuhnya?" Qalu la. Para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, "Tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mandinya 5 kali kotorannya tidak akan tersisa." Naam. Maka beliau mengatakan setelah itu, wa dzalika matsalus shalawatil khams. Itulah perumpamaan, itulah permisalan salat fardu 5 waktu
yamhullahu bihinnal khataya. Dengan mengerjakan salat fardu 5 waktu itu, Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama meningkatkan semangat kita dalam melaksanakan salat fardu 5 waktu, diperbaiki, kualitasnya ditingkatkan. Jika kaum muslimin misalnya dulunya tidak melaksanakan salat fardu secara berjamaah, sekarang bisa melaksanakannya secara berjamaah, walhamdulillah. Itu adalah sebuah peningkatan, sebuah karunia, sebuah kemudahan yang harus kita syukuri. Namun tidak kemudian kita mandek sampai di situ. Harus kita tingkatkan lagi kualitasnya. Nah, dulu sudah bisa berjamaah, walhamdulillah. Sampai sekarang masih terus berjamaah, walhamdulillah, ditingkatkan. Saya tetap berjamaah dan saya ingin setiap sholat berjamaah itu ada di shaf pertama. Jadi bukan asal berjamaah, tapi jamaah di shaf pertama. Masya Allah, itu peningkatan. Meningkatkan kualitas mutu ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa konsisten seperti itu, ditingkatkan lagi. Sudah sholat berjamaah di shaf awal, ditingkatkan. Saya kalau sholat berjamaah harus selalu mendengarkan bacaan imam, mendengarkan, mentadaburi, menghayati. Tidak kemana-mana pikirannya, tapi khusyuk, menghayati, mentadaburi bacaan imam atau bacaan kita sendiri dalam sholat tersebut. Itu juga usaha kita dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pun kita berusaha lagi, sudah berjamaah di shaf awal, Masya Allah, berusaha mentadaburi, menghayati bacaan imam dan bacaan kita dalam sholat itu. Ditingkatkan lagi, saya kalau sholat harus menggunakan pakaian yang bagus. Maksudnya baju yang bersih, baju yang memang khusus saya sediakan untuk mengerjakan sholat. Terus begitu seterusnya, usaha demi usaha harus kita laksanakan agar sholat kita semakin meningkat kualitas dan mutunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu sekali lagi adalah rukun Islam yang nomor 2 harus dikerjakan. Dan dia menjadi amal pertama yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita bahas dan kita baca dalam ayat ini, Allah menerangkan mengerjakan sholat itu menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, kemudian Allah berfirman setelahnya dengan firman-Nya, innal hasanati yudhhibanas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa. Dalam potongan ayat ini Allah menjelaskan lebih luas maknanya. Jika tadi Allah menerangkan bahwa sholat fardu 5 waktu menghapuskan dosa-dosa, sekarang Allah terangkan dengan lebih luas lagi. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Berarti ini maknanya mencakup semua amal-amal kebaikan jika kita lakukan, maka amal-amal kebaikan itu pun berfungsi menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah, kita patut kiranya mengetahui amal-amal kebaikan apa saja yang secara tekstual, secara langsung, secara gamblang diterangkan dalam hadis maupun ayat bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa yang telah kita kerjakan. Naam. Di antara amal soleh yang disebutkan dalam ayat maupun hadis itu menjadi penghapus dosa yang telah kita kerjakan, yaitu adalah berinfak dan bersedekah. Bersedekah ataupun berinfak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, in tubdus shadaqati fa ni'immahi. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah yang kalian lakukan itu, maka itu bagus. Bersedekah dan dinampakkan, kelihatan oleh orang lain, maka itu bagus. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian langsung memberikannya kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah menekankan dalam kelanjutan ayat itu, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Lihat, infak sedekah baik yang dinampakkan maupun yang disembunyikan. Naam, Allah mengatakan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengawasi, Maha mengetahui terhadap segala apa yang kalian kerjakan. Naam.
Kaum muslimin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekah yang dulu pernah kita bahas tentang keistimewaannya luar biasa besar. Di antaranya adalah yang sekarang kita bahas, dia menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, selanjutnya amal-amal soleh yang lain yang juga disebutkan dalam hadis maupun ayat diterangkan bahwa itu adalah penghapus bagi dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Di antaranya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ala adullukum ala ma yamhullahu bihinna al khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan tentang amal-amal yang dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengangkat derajat-derajat kalian. Belum menyebutkan 3. Isbaghul wudu'i 'alal makarih. Yang pertama, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Contohnya dalam cuaca yang sangat dingin. Cuaca sangat dingin, kalau kita wudu sangat-sangat kedinginan. Tapi bukan yang sampai level membuat sakit begitu ya maksudnya. Dingin, berat. Harus melepas jaket misalnya. Harus kemudian wudu dengan sempurna, sangat dingin sekali. Dalam situasi seperti itu, jika kita berusaha menyempurnakan wudu kita, maka itu menjadi amal yang Allah dengannya mengangkat derajat kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Atau sebaliknya, dalam musim kemarau, air sulit dicari, untuk kebutuhan pokok memasak saja itu kesulitan, maka kita berusaha menyempurnakan wudu kita. Sempurna ya, bukan boros. Bedakan antara sempurna dalam wudu dan boros air dalam wudu, itu dua hal yang berbeda, tidak selalu berkaitan. Dalam musim kemarau kita sulit mencari air, namun kita tetap berusaha berwudu dengan sempurna, maka itu juga akan menjadi amal yang dengannya Allah menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dalam kelanjutan hadis itu beliau mengatakan wantidharus salati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah mengerjakan salat yang lain. Jadi setelah mengerjakan salat, kemudian kita tidak keluar, tidak pergi dari tempat salat kita, misalnya yang berjamaah di masjid, misalnya setelah selesai salat maghrib, dia sudah selesai salat maghrib, sudah salat ba'diyah, namun dia tidak pulang ke rumah, dia tetap di masjid membaca Al-Quran, tetap di masjid berzikir, tetap di masjid mengkaji ilmu agama dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian dia melakukan itu semuanya dan menunggu hingga datang waktu sholat selanjutnya, sholat isya. Maka amal seperti ini, kita mengerjakan sholat dan tetap berada di tempat sholat kita menunggu sampai tiba waktu sholat selanjutnya, itu juga salah satu amal soleh yang dengannya Allah mengangkat derajat kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan dalam hadis tadi, wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah kita menuju ke masjid. Nah, memperbanyak langkah kita menuju ke masjid itu adalah amal-amal yang akan menghapuskan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin kita berangkat ke masjid jalan kaki. Nah, agar dengannya Allah menghapuskan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun tentunya semuanya menggunakan perkiraan dan perhitungan. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan perkiraan dan perhitungan yang tepat. Artinya, jika misal jarak antara rumah kita dengan masjid itu cukup lumayan jauh, kemudian kalau kita jalan kaki ke masjid, dikhawatirkan nanti sampai masjid capek, keringetan, ngos-ngosan, akhirnya nanti sholat berjamaahnya tidak khusyuk, karena badannya keringetan semuanya, nafasnya ngos-ngosan, tidak enak sholat dalam keadaan seperti itu. Maka sebaiknya jika demikian keadaannya, kita berangkat ke masjid menggunakan kendaraan. Nanti sampai di masjid badan tetap enak, segar, tidak gerah, tidak banyak keringat, tidak ngos-ngosan, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Naam. Oleh karenanya, ketika sebuah pertanyaan disampaikan kepada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mana lebih bagus orang yang berangkat ke masjid itu jalan kaki, tapi akhirnya dia tidak dapat shaf awal, atau yang jalan kaki, atau yang berangkat ke masjid menggunakan kendaraan tapi dia dapat shaf awal, mana lebih bagus? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang kedua itu lebih bagus.
yang berangkat ke masjid naik kendaraan dan akhirnya dia dapat shaf awal, maka itu lebih bagus daripada yang jalan kaki namun tidak dapat shaf awal. Kenapa? Kata beliau lianna fadilata shafil awwali fadilatun muttasilah. Karena pahala mendapatkan shaf awal itu berkaitan dengan ibadah wajib, yaitu sholat fardu 5 waktu. Adapun berjalan kaki menuju ke masjid itu adalah fadilah munfasilah, keistimewaan yang terpisah dari sholat fardu 5 waktu. Maksudnya begini, sholat fardu itu wajib, ya. Kita mengerjakannya di shaf awal, maka pahalanya akan tambah besar karena keistimewaan itu kita lakukan ketika mengerjakan ibadah wajib, maka sudah besar tambah besar lagi. Adapun keistimewaan melangkahkan kaki menuju ke masjid, maka bisa kita dapatkan kapan saja, tidak harus ketika mengerjakan sholat. Misalnya di masjid ada pengajian, kita berangkat ke masjid jalan kaki, maka dapat fadilah itu tadi, mendapatkan keistimewaan, yaitu melangkahkan kaki menuju ke masjid, diampuni dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya di masjid ada kerja bakti, kita ke masjid jalan kaki, dapat juga pahalanya tadi. Naam. Di masjid ada rapat, kita ke masjid jalan kaki, dapat juga pahala tersebut. Intinya kata Syekh Utsaimin, karena keistimewaan melangkahkan kaki ke masjid itu bisa kita dapatkan kapan saja, ya. Adapun keistimewaan di shaf awal itu berkaitan dengan ibadah yang wajib, maka lebih bagus yang dapat shaf awal tadi. Nah, namun tentunya jika kita bisa jalan kaki dan plus dapat shaf awal itu jauh lebih baik lagi, wallahu a'lam. Taib. Kemudian yang disebutkan dalam hadis yang lainnya, menjadi pelebur dan penghapus dosa kita adalah banyak-banyak beristighfar. Naam, banyak-banyak beristighfar. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu melakukan kesalahan di siang dan di malam hari. Maka beristighfarlah, maka mohonlah ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam, maka perlu dan harus kita perbanyak ucapan astaghfirullah, astaghfirullah. Naam, dalam keseharian kita, dalam mengisi waktu-waktu luang kita, selama kita berada di tempat yang layak untuk berzikir, kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi pelebur bagi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak amal soleh yang lainnya yang menjadi pelebur bagi dosa-dosa kita. Namun intinya adalah kita menjadi seorang hamba itu harus memperbanyak amal soleh selama masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal soleh, tidak usah hitung-hitungan. Tidak usah kemarin sudah baca Quran 1 juz, hari ini enggak usah baca dulu. Enggak usah seperti itu. Selama ada kesempatan beramal soleh, maka kerjakan. Kerjakan dan kerjakan amal-amal soleh yang mampu kita lakukan selagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memperbanyak amal soleh, semakin kita memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar pahala yang begitu banyak itu akhirnya nanti mengalahkan dosa-dosa kita. Artinya, dengan usaha kita memperbanyak amal soleh, misalnya nanti suatu ketika kita melakukan perbuatan dosa, semoga perbuatan dosa yang kecil itu akhirnya pun terlebur dan terhapus dengan begitu banyaknya pahala amal soleh yang kita miliki. Oleh karenanya, kalau mau mengerjakan amal soleh, selama itu amal soleh yang disyariatkan dalam agama Islam, ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, ada contohnya dari para sahabat dan salafus soleh begitu, maka kita kerjakan, tidak usah hitung-hitungan, kerjakan. Naam, jaga niat supaya ikhlas dan pastikan cara beribadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kerjakan sebanyak-banyaknya. Naam. Adapun ketika hendak bermaksiat, ada godaan bermaksiat, ketika itu kita harus betul-betul berpikir, mengontrol hawa nafsu kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Naam. Karena amal soleh itu jika memang sudah luar biasa besar, maka akan membuat dosa-dosa kita tidak lagi dihitung oleh Allah. Contohnya seperti ahli Badar, para sahabat radhiyallahu anhum yang ikut serta dalam perang Badar. Naam.
karena beliau telah melakukan amal soleh yang begitu luar biasa besar. Berperang, perang pertama kali dalam agama Islam, yaitu perang Badar. Yang ketika itu kaum muslimin hanya 300 sekian pasukan melawan 1.000 orang. Ketika itu kaum muslimin tidak membawa perlengkapan perang. Memang awalnya tidak ingin berperang. Namun para sahabat tetap mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh yang begitu luar biasa, sampai-sampai para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar itu dijuluki dengan Badri, orang-orang yang ikut perang Badar. Beliau semuanya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan apa saja yang kalian mau. Setelah ikut serta di perang Badar itu, kerjakan apa saja kalian mau, terserah. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat, amal soleh itu jika begitu luar biasa besarnya di sisi Allah, maka bisa membuat dosa-dosa yang kita lakukan pun tidak dilihat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada di antara para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar itu ketika melakukan kesalahan diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah sebelum Fathu Makkah, beliau itu melakukan kesalahan fatal. Hatib bin Abi Balta'ah itu menjelang Fathu Makkah, beliau itu mengirim surat kepada orang-orang kafir di kota Mekah, memberitahukan dan membocorkan rahasia bahwa Rasulullah SAW akan menyerang kota Mekah secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Itu adalah kesalahan fatal. Bagaimana rencana penyerangan yang telah disusun oleh Rasulullah SAW dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dia mengirim surat kepada orang-orang Mekah, walaupun kemudian suratnya akhirnya tidak sampai ke orang-orang Mekah karena diambil oleh Ali bin Abi Thalib ketika dititipkan kepada seorang wanita. Namun Hatib bin Abi Balta'ah telah betul-betul menuliskan surat, telah berniat dan berusaha membocorkan rahasia tersebut. Itu kesalahan fatal. Itu bukan ringan, itu kaitannya dengan agama dan nyawa, ya kan? Seandainya berita itu benar-benar bocor misalnya, kemudian orang-orang musyrik Mekah meminta bantuan dari negara-negara lain misalnya, akhirnya mereka bisa mengumpulkan pasukan banyak dan bisa mengalahkan kaum muslimin, berarti yang menjadi korban nyawa para sahabat dan bisa jadi korban pula agama Islam. Masya Allah, itu kesalahan fatal. Namun Hatib bin Abi Balta'ah adalah termasuk sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Akhirnya pun beliau dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab tahu bahwa Hatib ingin membocorkan rahasia itu, Umar mengatakan, da'ni adrib unuqa hadzal rajul. Biarkan aku memenggal kepala orang ini. Karena kesalahannya fatal. Namun Rasulullah SAW mengingatkan, tidak, dia itu adalah ahli Badar, dia itu adalah Badri. Kita kembali ke pembahasan kita, bahwa begitulah amal soleh itu ketika begitu luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa membuat Allah itu langsung tidak melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka kita menjadi hamba yang seperti itu. Mari menjadi hamba yang seperti itu. Memperbanyak amal-amal soleh siang dan malam kita dengan segala apa yang kita miliki. Harta kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, apa saja yang kita miliki, kita gunakan untuk beramal soleh. Selama amal soleh itu diperintahkan dan ada tuntunannya dalam syariat Islam sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah, maka kita perbanyak amal soleh seperti itu. Tidak perlu hitung-hitungan. Tidak perlu hitung-hitungan agar amal soleh yang pahalanya begitu besar akhirnya nanti membuat dosa-dosa kita tidak lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika kajiannya mungkin lebih singkat dari biasanya karena
ada tugas yang lain yang harus dilaksanakan. Naam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.